Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa untuk berbagi semangat dengan teman-teman. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Cahyani Fitri. Saat ini saya sedang semester 5 jurusan manajemen bisnis di Universitas Mataram. Dan saat ini juga alhamdulillah saya diamanahkan menjadi COPSDI tahun 2021 di KSPOK EPB Unram. Oke, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Posisi Sunda Kecil terkait dengan beberapa hal yang tujuannya itu nanti akan semakin menambah semangat kita bersama dalam memberikan kontribusi kita untuk ekonomi Islam. Saat menjadi maba, lomba pertama kali yang saya ikuti adalah lomba yang diadakan oleh POKE. Dulu itu namanya adalah Temu Ekonomi Islam Nasional atau TISNAS. Jadi TISNAS itu adalah sebuah perlombaan skala nasional di mana perlombaannya berbentuk esai yang mengangkat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang kemudian nantinya akan dipresentasikan oleh seluruh finalis. Saat awal masuk di POKE, itu dulu kita dihimbau untuk mengikuti lomba tersebut. Dan pada kesempatan kali itu, awalnya tuh juga sempat takut gitu untuk ikut lomba, karena kan baru maba dan lain sebagainya. Namun karena justru tadi, karena saya merasa bahwa jika kita tidak memulai sejak awal, maka kita tidak akan pernah tahu apa saja hal yang harus kita pelajari untuk nanti kedepannya itu lebih baik. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut, dulu lomba penulisan esai, dan alhamdulillahnya lolos di lomba pertama kali yang diadakan oleh POKE dalam skala nasional. Dan di sana saya benar-benar merasakan bagaimana sensasi dari pentingnya kita teman-teman untuk semakin mengupgrade diri kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan skill di luar mata kuliah. Jadi itu adalah lomba pertama kali yang saat itu juga sampai sekarang alhamdulillah silaturahim bersama teman-teman KT dari luar Lombok tuh tetap terjaga dari acara TISNAS yang diadakan oleh POKE pertama kali. Kemudian untuk lomba yang paling berkesan sendiri, lomba itu mungkin saat saya semester 2 setelah lomba TISNAS itu saya mengikuti lomba debat ekonomi Islam. Itu yang pertama, itu yang lomba kedua yang saya ikuti, dan itu pun bersama teman-teman di POKE juga. Jadi lomba itu paling berkesan karena di sana banyak sekali cerita-cerita yang mungkin cerita yang memberikan makna tentang perjuangan, kemudian juga menceritakan tentang ada loh gitu hal-hal yang di luar kemampuan kita, tapi hal-hal itu kemudian diciptakan oleh Allah untuk kita agar kita itu tetap semangat dan tidak putus asa. Jadi kenapa dia berkesan? Karena perjuangan kita untuk sampai lomba itu sangat luar biasa. Dari satu tim yang ketinggalan pesawat, kemudian saat itu teman-teman ketika kami anak-anak Lombok pergi lomba itu banyak yang memandang dengan sebelah mata. Dikarenakan mungkin kami tidak punya banyak skill ataupun tidak terlalu sering mengikuti lomba-lomba debat. Tapi alhamdulillahnya seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata selain kemampuan, kita juga harus memiliki faktor-faktor pendukung lainnya. Dan qadarullah-nya di sana kami juara 1 sama tim. Dan itu benar-benar membuktikan bahwa ketika kita niatkan belajar itu untuk dakwah ataupun untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang ekonomi Islam, itu akan banyak jalan untuk mendekatkan pada hal tersebut. Jadi itu untuk lomba yang paling berkesan. Bagi saya, mahasiswa berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang memiliki pencapaian-pencapaian yang diakui, ataupun mahasiswa yang banyak mengikuti lomba-lomba dan event, atau bukan hanya mahasiswa-mahasiswa yang punya segudang pencapaian dan lain sebagainya, walaupun itu juga menjadi salah satu indikator. Tapi bagi saya, mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang di dalam dirinya itu memiliki semangat untuk melakukan suatu hal yang lebih dari sekedar mahasiswa biasa. Nah, mahasiswa berprestasi ini adalah mahasiswa yang sadar dengan kemampuannya dan kemudian semangat untuk melatih dan mengoptimalisasikan kemampuannya untuk memberikan kebermanfaatan, yang kebermanfaatan itu akan diberikan secara terus-menerus. Jadi karya-karyanya itu tidak hanya akan terbatas oleh perlombaan,
karya-karya yang diberikan itu tidak hanya sebatas pada ruang atau jangka waktu misalnya sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, tidak. Tapi prestasinya itu adalah prestasi yang memang hadir karena kesadaran dia untuk bagaimana memberikan kebermanfaatan. Dan itu punya banyak sekali cara, baik seperti tadi dengan belajar untuk mendapatkan IPK yang bagus, dengan berkontribusi kepada masyarakat, dengan memberikan kebermanfaatan di organisasi, bahkan dengan ikut banyak-banyak kompetisi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari mahasiswa berprestasi itu sendiri. Jadi teman-teman, kata mahasiswa berprestasi seharusnya bukan menjadi julukan, tapi kata mahasiswa berprestasi itu seharusnya menjadi sebuah semangat untuk kita semua, bahwa kita harus sadar nih, kita semua ini berprestasi, dan kita berprestasi dengan cara kita sendiri. Itu definisi tentang mahasiswa berprestasi menurut saya. Menurut saya dapat dikatakan sulit ya untuk orang-orang yang belum memahami esensi dari ketiganya. Sebenarnya teman-teman, ketiga hal tersebut banyak orang yang membeda-bedakan itu. Mereka banyak membedakan kuliah, organisasi, kemudian berprestasi itu menjadi hal-hal yang berpisah. Padahal sebenarnya hal-hal itu merupakan satu kesatuan seperti itu. Hal-hal tersebut, kuliah, kemudian organisasi dan prestasi itu sebenarnya adalah hal yang saling mengikat atau adalah hal yang saling melengkapi. Sehingga kalau kita sudah tahu nih atau kita sudah sadar, menurut saya tidak sulit. Hanya saja kita perlu untuk menentukan itu waktu-waktu yang tepat. Misalnya waktu kita kuliah, kita punya jadwal untuk melakukan kuliah. Kemudian di organisasi, kita bisa mencari organisasi yang bisa untuk mendukung potensi kita ataupun mendukung kemampuan kita. Yang nantinya sebenarnya dari organisasi ini yang akan mendorong kita untuk berprestasi. Sehingga kemampuan kita itu akan saling berkaitan, dan kemampuan kita ini akan terbentuk dari kuliah, bagaimana kita belajar tentang teori, bagaimana kita memahami fenomena-fenomena yang ada. Kemudian dari organisasi, kita praktikkan apa yang kita dapatkan di kuliah tadi, dengan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Dan nantinya dari kemampuan itu kita juga akan mendapatkan prestasi, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa prestasi itu bukan dinilai dari satu kompetisi, berapa piala yang kita dapatkan, tapi tentang semangat mahasiswa untuk memberikan yang terbaik yang memiliki keberlanjutan. Jadi bagi saya itu sulit jika kita tidak pelajari, tapi bukan hal yang sulit jika kita bisa memahami esensi dari ketiganya. Bagi saya itu mahasiswa harus memiliki ambisi tersebut, di mana ambisi itu dapat kita artikan sebagai sebuah semangat untuk mencapai mimpi yang ia harapkan. Jadi teman-teman, di dalam Islam pun kita percaya bahwa kita harus memiliki tujuan dalam hidup kita. Dan tujuan itu atau semangat itulah yang kemudian menjadi landasan kita untuk berjuang atau landasan kita untuk memiliki semangat. Dan dalam buku Perfect Muslimah di sana dikatakan bahwa impian itu sama seperti sebuah magnet yang akan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang akan mendekatkan kita pada mimpi tersebut. Sehingga kita tidak boleh untuk takut bermimpi. Bahkan ketika ada seorang muslim yang takut bermimpi, itu sama saja dia tidak percaya dengan adanya Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu sudah menjamin ataupun sudah mengatakan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, itu sangatlah mudah gitu bagi Allah. Sementara hal yang besar bagi kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, itulah kenapa semangat ataupun ambisi yang di sini dan yang dalam hal ini kita bahas hal positif, itu tidak hanya semangat atau ambisi yang kita artikan dalam segi duniawi saja, tetapi semangat ini harus banyak kita pupuk untuk bagaimana ini menjadi semangat kita untuk memberikan banyak kebermanfaatan di dunia, karena kita yakin setelah nanti kita di dunia ini akan ada perjalanan yang lebih panjang, yang akan lebih abadi, yang nantinya di sanalah kita akan mendapatkan balasan-balasan dari harapan-harapan kita. Jadi semangat dan ambisi itu harus ada di dalam diri kita. Terkait dengan kita dapat atau tidak, itu nanti akan menjadi urusan dari Allah sendiri. Sehingga semangat itu menjadi hal yang sangat penting untuk teman-teman ini. Teman-teman, yang pertama sebelum kita berbicara tentang tips, kita harus sadar dulu gitu. Kenapa sih kita harus produktif di masa ini? Karena
kalau kita rebahan, maksudnya kalau kita hanya sekedar rebahan saja tanpa mau bergerak ataupun tanpa mau berkegiatan positif, itu justru akan semakin menambah beban-beban yang kita rasakan. Pertama, beban pikiran kita terkait dengan kondisi yang serba membingungkan saat ini, pandemi, kemudian banyak hal-hal yang membuat pikiran kita tidak fokus seperti kuliah online dan masalah-masalah yang lainnya. Sehingga kalau pikiran-pikiran tadi kemudian semakin kita tambah dengan tidak adanya kegiatan positif, maka saya yakin tidak akan ada semangat untuk kita bergerak ke hal yang lebih bagus lagi atau hal yang lebih baik lagi. Sehingga setiap orang sebenarnya punya cara tersendiri mereka untuk menemukan arti produktif ini. Dan mungkin tips saya ini akan berbeda dengan tips teman-teman. Dan arti produktif itu juga banyak hal yang bisa kita artikan dengan produktif. Jadi jangan pernah membatasi satu hal itu saja. Kalau saya sendiri, produktif itu intinya produktif itu adalah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bukan artian kita scroll internet tidak produktif. Itu akan menjadi produktif ketika kita mencari hal-hal yang bermanfaat, ataupun ketika kita jalan-jalan nih. Mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa itu menyia-nyiakan waktu, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kita, tujuan kita jalan-jalan itu mungkin untuk mencari ide dan lain sebagainya, itu juga bisa dikatakan produktif. Jadi kalau tips saya itu adalah kita butuh membuat jurnal harian. Jadi jurnal harian itu adalah hal-hal list apa saja yang ingin kita lakukan hari ini. Misalnya hari ini kita ingin mengerjakan tugas, kemudian kita ingin untuk melakukan rapat organisasi, hari ini kita ingin mengerjakan, misalnya kita mau ikut lomba kepenulisan, hari ini kita bentuk tim, kita cari ide dan lain sebagainya. Itu harus kita tulis dalam jurnal harian ini, sehingga nanti ketika kita bangun di pagi hari, kita tuliskan apa saja yang akan kita kerjakan hari ini, dan nantinya sepanjang hari kita akan terbimbing atau terbina, sehingga waktu kita itu tidak akan kita sia-siakan, atau waktu kita ini akan kita gunakan untuk mencapai apa yang kita tuliskan pada hari itu. Jadi walaupun nanti tidak semuanya bisa terlaksana, tapi setidaknya kita sudah mengerjakan hal-hal yang baik. Dan itu adalah salah satu tips paling ampuh untuk tetap produktif. Teman-teman, kita ini adalah seorang muslim, dan Allah sudah mengatakan bahwa selain manusia diciptakan untuk beribadah, Allah juga menciptakan manusia itu sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Sehingga kita ini harus menjadi muslim yang kuat. Kita ini harus menjadi generasi muslim yang bisa untuk memberikan kebermanfaatan untuk kedepannya nanti. Dan ketika teman-teman memilih, dan ketika teman-teman sudah tergabung di dalam POSE maupun di KASE, di setiap universitas yang ada di Sunda Kecil ini, maka di sana kita sudah menentukan langkah, kita harus bisa memberikan kebermanfaatan. Apalagi kita menjadi ekonom muda, ekonom yang nantinya akan memperjuangkan ekonomi Islam. Maka kita nggak boleh nggak semangat gitu teman-teman. Kalau kita tidak semangat, apa bedanya kita dengan orang-orang lain yang tidak bergabung di POSE? Kalau kita tidak berprestasi ataupun kita tidak ada semangat untuk memberikan kontribusi, untuk apa gitu? Teman-teman, kita di sini berjuang di sini. Jadinya seperti tadi, ketika kalian tidak percaya diri, sebenarnya kalian bukan hanya tidak mempercayai diri kalian atau menghina diri kalian saja, tapi kalian juga tidak percaya akan adanya Allah, yang dimana Allah itu sudah mengatakan bahwa ketika kita berusaha, Allah itu akan membantu di sana. Dan Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang beriman. Itu justru harus menjadi motivasi kita untuk terus menuntut ilmu. Dan setelah kita menuntut ilmu, bagaimana kita mengaplikasikannya? Salah satunya dengan mengikuti kompetisi-kompetisi. Karena di kompetisi-kompetisi itu teman-teman, kita tidak hanya akan berkaitan dengan kalah dan menang saja, tapi itu justru akan membentuk karakter kita, karakter untuk menerima kekalahan, karakter kita untuk mau berjuang, karakter kita untuk menerima kemenangan orang lain, karakter kita yang tangguh. Sehingga mungkin ya teman-teman, dari banyaknya kompetisi yang mungkin saya ikuti, dari gagal-gagal yang sudah terjadi sampai sekarang, gagal itu sudah seperti hal yang biasa, itu bukan sebagai hal yang kemudian
sulit untuk diterima lagi. Jadi untuk teman-teman seluruh POSE Sunda Kecil, seluruh teman-teman kader POSE dan teman-teman di setiap fase, tetap semangat. Kita di sini bersama dengan orang-orang hebat, dengan tujuan yang hebat dan dengan harapan dan mimpi yang luar biasa. Jadi jangan sampai rumah kita saja yang hebat, tapi kita tidak bisa hebat. Ayo kita hebat bersama dan jangan pernah takut untuk mencoba. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai berjumpa di acara Musyawarah Regional POSE Sunda Kecil. Semoga nantinya akan terus hadir regenerasi dari kepengurusan yang lebih baik ke depannya, dan tentunya semoga silaturahim kita tetap berjalan. Oke, jadi teman-teman semua, itu tadi mungkin acara cerita bersama kita terkait dengan hal-hal yang sudah ditanyakan tadi. Jadinya untuk closing statement-nya saya, teman-teman sekalian yang berbahagia dan saya cintai, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita semua itu punya motivasi sendiri dalam bertindak. Kita semua punya penilaian sendiri untuk melakukan hal-hal lain. Dan sekali lagi bahwa jangan pernah membatasi kata prestasi itu hanya pada apa yang kita capai, apa yang orang katakan, acara apa yang sudah kita ikuti dan lain sebagainya. Karena prestasi itu punya jauh banyak sekali makna-makna yang teman-teman harus bisa pahami itu. Dan salah satunya mungkin tadi teman-teman seperti kompetisi tadi, itu hanyalah salah satu cara atau salah satu jalan teman-teman untuk mengasah keterampilan dan juga kepribadian kita semua. Jadinya jangan pernah takut mencoba, karena semakin dini kita gagal, maka semakin dini kita belajar untuk memperbaiki hal-hal yang harus kita perbaiki ke depannya. Semakin dini kita mencoba, maka semakin kita akan tahu kekurangan kita apa saja selama ini. Jadinya jangan pernah takut mencoba selama kita masih punya kesempatan, tidak ada kata terlambat, dan mari kita bersama-sama tumbuh menjadi ekonomi muda yang madani untuk ekonomi Islam yang akan maju ke depannya. Sekian mungkin dari saya. Kalau ada salah ataupun hal yang menyinggung ataupun hal yang kurang baik, saya mohon maaf karena itu kekurangan saya sebagai manusia. Dan jikalaupun ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan, itu adalah hal yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Robani bisa.